Ratna duduk di kursi makan. Napasnya tertahan di antara aroma masakan. Ibu mertua menatapnya tajam sebelum menaruh piring di depannya. Gaji kamu sekarang cukup untuk beli ini, Ratna? Atau harus nabung sampai setahun? Ucapnya sambil tersenyum sinis. Ardi menunduk. Bibirnya menekuk samar. Ratna menelan ludah. Tangannya mengepal di pangkuan. Tapi wajahnya tetap tenang. Suara sendok yang diketuk di piring terdengar lebih keras dari biasanya. Ibu mertua mencondongkan badan. Kerja keras ya, tapi tetap saja gaji segitu. Lanjutnya, nada mengejek mengambang di udara. Ratna tetap diam, menatap makanan di piringnya tanpa mengunyah. Suaminya hanya tersenyum kaku. Mata sesekali menatap lantai. Ratna mengangkat sendoknya perlahan, menaruh di meja, lalu menatap langsung ibu mertuanya. Cukup, katanya pelan. Suaranya stabil tapi tajam. Ibu mertua menatapnya sejenak. Ragu. Ardi menelan. Menunduk lagi. Keheningan singkat itu membuat ruang makan terasa sempit. Setiap napas seperti terperas. Ibu mertua mengubah nada. Setengah mengejek, setengah menguji. Oh, jadi sekarang mau membela diri sendiri? Pantas saja Ardi sampai bingung. Istri begini. Ratna menahan nafas, menatap lurus. Tangan kecilnya menepuk piring sebagai isyarat tak nyaman tapi tetap terkendali. Ardi mulai gelisah. Jari-jarinya mengetuk meja perlahan. Ratna berdiri sebentar, menyingkirkan kursi. Tangannya menyingkir dari piring. Suasana berubah. Ini bukan lagi sekadar makan malam. Setiap tatapan mertuanya kini memiliki konsekuensi nyata. Ardi menatapnya, tak berkata apa-apa. Ratna mengatur napas, menatap lantai sejenak sebelum kembali duduk. Diam tapi jelas ada jarak yang tak bisa dihapus. Ibu mertua menarik napas panjang, mencoba tersenyum paksa. Ya sudahlah, makan saja. Tapi jangan lupa, gaji bukan segalanya, Ratna. Ratna hanya mengangguk tipis. Tangannya menata serbet di meja. Ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Setiap mikrogerakan mengisyaratkan bahwa posisi Ratna mulai bergeser. Ratna menatap jendela. Diam sejenak. Pandangan ibu mertuanya masih melekat di belakang kepala. Napas Ratna pelan, tapi tegas. Ruang makan itu terasa panas, penuh bisik hinaan yang tersisa, dan dia tahu, malam ini tidak akan sama lagi. Ratna menunduk sedikit. Sendok di tangannya berhenti di udara. Ibu mertua mencondongkan tubuh, menatap lurus ke arah Ratna. Kerja kerasnya lumayan, tapi tetap saja hasilnya. Ya begitulah. Tidak heran kalau Ardi harus mengatur semuanya sendiri. Nada itu tipis, tapi dingin, menusuk lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Ardi tersenyum kecut, mengusap lehernya dengan jari-jari yang gemetar samar. Dia tidak membela, hanya menatap Ratna sebentar, lalu menunduk lagi. Ratna menahan napas, menatap makanan di depannya tanpa bergerak. Sendoknya menepuk piring sekali, perlahan, sebagai isyarat bahwa ketidaknyamanan itu nyata tapi belum ingin meledak. Ratna menutup mata sesaat, kemudian membuka kembali. Ia menyadari posisi dirinya mulai rapuh. Ruang makan ini, rumah ini, bukan lagi tempat aman. Tapi di dalam diamnya, ia mulai menyiapkan strategi. Tidak ada kata-kata keras, tidak ada suara tinggi, hanya keteguhan kecil yang mulai membangun perlawanan. Ibu mertua mencondongkan dagu, seolah menunggu reaksi yang bisa dia hina lagi. Kalau begitu, Ratna, nanti kalau gaji naik, jangan lupa beli hadiah untuk suamimu. Jangan sampai Ardi kecewa. Ratna menghela napas pelan. Jari-jarinya bermain di tepi serbet. Menata ulangnya dengan gerakan halus tapi tegas. Ardi terlihat semakin tidak nyaman. Tapi tetap diam. Suasana tetap dingin. Setiap kata ibu mertua menekan sedikit demi sedikit. Ratna tahu, tindakan kecilnya, diam, menata serbet, telah mengirim sinyal, dia tidak lemah. Risiko hubungan mereka meningkat. Tapi Ratna sudah mulai memahami bahwa untuk bertahan, ia harus tetap tenang. Seketika, Ratna menatap jendela di samping meja makan. Cahaya dari luar seakan menahan dirinya tetap stabil, tapi juga menandai bahwa sesuatu harus berubah. Napasnya perlahan tapi tegas. Suasana di ruang makan itu kini terasa lebih berat, dan setiap gerakan kecilnya memiliki konsekuensi nyata. Ratna menghela napas, menatap lurus ke ibu mertuanya. Suaranya tenang, tapi ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Ibu, saya ingin sekali dihargai sebagai bagian keluarga, bukan selalu direndahkan soal pekerjaan saya, ucapnya pelan.
Setiap kata mengalir tanpa emosi berlebihan, tapi jelas menusuk ke inti masalah. Ibu mertua mengerutkan dahi, bibirnya tipis menutup. Sesaat, ruang makan hening, hanya terdengar detak jarum jam. Ardi menelan ludah, jari-jarinya mengetuk meja samar, terlihat gelisah. Ratna tetap menatap lurus, tangannya di atas meja, tubuh tegap. Tidak ada teriak, hanya keputusan yang mulai menimbulkan tekanan nyata. Ratna berdiri perlahan, menggeser kursi sedikit ke belakang. Langkahnya kecil, tapi simbolik. Suasana panas, seakan seluruh ruangan menahan napas. Ardi menatapnya. Wajahnya berubah dari ragu menjadi cemas. Ratna tidak menoleh, hanya berdiri di samping meja, menunggu reaksi ibu mertuanya. Ibu mertua membuka mulut, ingin membalas, tapi tidak keluar suara yang mematikan. Hanya tatapan tajam dan napas yang terdengar berat. Ratna tetap tenang. Satu tangan menempel di punggung kursi, satu tangan menggenggam serbet di meja. Aksi sederhana itu membuat pesan jelas. Ia mulai mengambil posisi, tidak bisa lagi diremehkan. Ardi bergeser di kursinya. Matanya sesekali menatap ibu mertuanya, sesekali ke Ratna. Ada ketegangan yang nyata, bukan sekadar kata-kata. Ruang makan berubah dari tempat aman menjadi arena peringatan. Dan Ratna sudah memberi isyarat bahwa batasnya ada di sini. Ratna duduk sebentar kembali, tangannya menepuk meja, lalu menatap ke arah jendela. Hening, tapi berat. Setiap gerakan kecil menandai perubahan posisi. Dia tidak lagi pasif. Ibu mertua mulai sadar, kekuatannya sedikit terkikis, meski dia belum kehilangan kendali sepenuhnya. Malam itu, meja makan kembali dipenuhi aroma masakan hangat, tapi kursi Ratna tetap kosong. Ia memilih duduk di kamar, menatap jendela, tangan memegang secangkir teh hangat. Suara percakapan dari ruang makan terdengar samar, tapi setiap kata menghantamnya melalui dinding tipis. Ardi mengetuk pintu, masuk sebentar, wajahnya cemas. Ratna, kamu kenapa tidak ikut makan? Tanyanya pelan. Ratna mengangkat kepala, menatap singkat, lalu menjawab singkat. Aku lapar, tapi di sini, aku tidak nyaman. Nada suaranya tenang, tidak menyalahkan, tapi tegas. Ardi menunduk, tak banyak berkata, lalu meninggalkan kamar dengan langkah berat. Di ruang makan, ibu mertua menatap kursi kosong Ratna, bibirnya tipis tersenyum. Lihat, tetangga pasti akan mengira Ratna mulai tidak hormat sama Ardi. Gumamnya, setengah untuk diri sendiri, setengah untuk Ardi. Suasana rumah tetap tenang di permukaan, tapi ketegangan yang baru mulai terasa di balik dinding. Ratna mendengar langkah ringan Ardi menjauh, lalu diam. Ia menyesap teh pelan, menata pikirannya. Diamnya bukan menyerah, itu strategi, menahan diri sambil menilai lingkungan baru di rumah yang dulu ia anggap aman. Setiap suara dari ruang makan sekarang terasa seperti pengingat bahwa tempatnya mulai tergoyahkan. Ibu mertua kemudian menghubungi tetangga lewat telepon. Suaranya pelan tapi penuh maksud. Gosip ringan tentang istri yang kurang menghormati suami mulai menyebar. Ratna mengetuk meja dengan jari kecilnya, bukan karena takut, tapi untuk menandai bahwa diamnya memberi ruang pada tekanan nyata. Ardi terlihat bingung di dapur, menatap piring kosong Ratna. Ia ingin bicara, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Ratna di kamar, tenang tapi hadir secara penuh di setiap detil rumah. Diamnya menjadi alat perlawanan pertama yang nyata, meski masih halus dan psikologis. Ratna menatap langit malam dari jendela. Hening, tapi menekan. Setiap detik membuatnya sadar. Di sini, di rumah sendiri, ia harus menata ulang ruang aman dan batas-batasnya. Tekanan mulai terasa nyata, dan diamnya adalah jawaban yang lebih keras dari kata-kata. Ratna sedang menata dokumen di meja kerjanya ketika ibu mertua masuk, membawa tumpukan amplop dan slip. Dengan nada tipis mengejek, ibu mertua mengangkat satu slip gaji. Ini dia, Ratna. Gaji segini, pantas gaya hidup mewah di rumah Ardi. Ucapnya sambil menatap Ardi seakan menunggu persetujuan. Ardi menelan ludah, matanya berkeliling, wajahnya canggung. Ia ingin bicara, tapi tidak menemukan kata yang tepat. Ratna menatap ibu mertuanya sebentar, kemudian tersenyum tipis. Senyum dingin itu bukan tanda menyerah, tapi peringatan halus. Dia tidak akan diinjak. Ibu mertua melanjutkan, menyebarkan komentar mengejek sambil menumpuk slip di meja. Kalau gaji segini saja, bagaimana bisa bayar kebutuhan rumah? Ardi sampai harus urus semuanya sendiri. Ratna tetap diam,
Tangannya menata dokumen dengan gerakan halus tapi penuh kontrol. Setiap gerakan kecilnya menunjukkan bahwa ia mulai mengambil kendali atas situasi. Ardi menunduk. Jari-jarinya mengetuk meja samar. Ketegangan di udara terasa nyata. Ratna mengambil pena, membuka catatan pribadinya, mulai menulis rencana langkah-langkah berikutnya. Ibu mertua menatapnya. Ragu. Mencoba membaca apa yang sedang ia lakukan. Ratna menatap slip gaji satu kali lagi sebelum menutup catatan. Ia tahu, ini bukan sekadar angka, tapi simbol tekanan yang diarahkan kepadanya. Dengan tetap tenang, ia telah mengubah tekanan itu menjadi bahan perencanaan. Setiap komentar menghina kini memicu strategi nyata, bukan kebingungan atau kemarahan terbuka. Ibu mertua menarik napas panjang, menurunkan suara, merasa ada sesuatu yang hilang dalam kendalinya. Ardi terlihat semakin canggung, mencoba berbicara tapi kata-katanya tersangkut. Ratna tetap menatap meja, menulis, dan senyum dingin itu masih melekat, tanda bahwa posisi mulai bergeser. Ratna bangkit sebentar, menata kursi, lalu duduk kembali dengan tenang. Slip gaji ada di meja, tapi kekuatannya tidak lagi menekan Ratna. Ia telah menandai langkah pertamanya, tidak terjebak, tetap merencanakan, dan posisi psikologisnya mulai menguat. Ratna keluar sebentar untuk membeli bahan makanan. Langkahnya tenang tapi matanya waspada. Di depan rumah, seorang tetangga menyapanya dengan nada rendah hati, seolah ingin berhati-hati. Ratna, aku dengar, ya, tentang komentar ibu mertuamu kemarin, ucap tetangga itu sambil menunduk sedikit. Ratna menatapnya sekejap, tidak tersenyum, hanya mengangguk perlahan. Kata-kata itu menggantung di udara, bukan untuk dibalas, tapi cukup untuk menimbulkan kesadaran. Gosip ringan sudah menyebar, dan dampaknya nyata di lingkungan sekitar. Tetangga melanjutkan, suaranya pelan namun terdengar berat. Aku tahu situasinya sulit, tapi kau terlihat tegas. Ratna hanya diam, menatap lurus ke depan sambil mengatur kantong belanjaannya. Setiap kata tetangga menambah catatan mentalnya, bagaimana orang luar mulai menilai, dan bagaimana persepsi sosial kini menjadi faktor tekanan baru. Saat berjalan kembali ke rumah, Ratna menata napas, tangannya menempel di pegangan pintu. Ia tahu, apa yang ia diamkan di rumah tidak lagi terbatas pada ruang pribadi. Gosip ringan kini menjadi tekanan sosial yang harus diantisipasi. Diamnya bukan penyerahan, tapi pengamatan, dan setiap interaksi menjadi data baru untuk strategi. Di lorong rumah, Ratna menatap tetangga pergi. Bayangan komentar ibu mertua masih terasa. Tapi kali ini ia mengalihkan fokus pada langkah selanjutnya. Strategi mentalnya mulai menguat. Ia akan menjaga posisi, tetap tenang, tapi sadar akan setiap dampak sosial. Ardi menatapnya dari jendela ruang tamu, ragu ingin bicara, tapi Ratna hanya mengangkat kantong belanjaannya dan masuk ke rumah dengan langkah tegas. Diamnya tetap mematikan, memberi isyarat bahwa ia tidak bisa diatur lagi tanpa konsekuensi. Ratna menatap dinding dapur, lalu membuka catatan pribadinya. Setiap catatan kecil tentang gosip dan reaksi orang lain menjadi bahan strategi berikutnya. Tekanan sosial meningkat, tapi Ratna sudah mulai mengubahnya menjadi informasi yang memberdayakan. Hari-hari berikutnya, Ratna mulai bergerak pelan tapi pasti, mengurangi interaksi dengan Ardi di rumah. Ia tetap hadir di ruang yang sama, tapi setiap kata yang keluar dari bibirnya lebih jarang, lebih ringkas. Suasana menjadi dingin, suara-suara percakapan yang dulu akrab kini terhenti di udara, berganti dengan napas yang pelan dan langkah ringan. Ibu mertua menatapnya dari sofa, bibir menipis. Ratna, jangan diam saja. Kau kan bagian dari keluarga, ucapnya sambil mencoba menarik perhatian. Ratna hanya menunduk sebentar, lalu mengangkat secangkir teh tanpa menatap ibu mertuanya. Gestur kecil itu memberi sinyal, dia tetap tenang, tidak terpancing. Ardi terlihat terjepit, tangannya terkadang mengusap leher, matanya sesekali menatap Ratna. Ia ingin bicara, tapi tidak menemukan jalan. Diam Ratna menjadi tembok halus yang menahan Ardi dari bertindak. Tekanan psikologis di rumah meningkat. Ketegangan tersembunyi tapi nyata di setiap sudut. Ibu mertua mencoba beberapa kali memancing debat. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang biasanya memicu emosi Ratna. Tapi setiap kali itu terjadi, Ratna hanya menunduk, tangannya menatap barang di meja, atau menatap jendela sebentar. Aksi-aksi sederhana itu membuat frustrasi, tapi tidak bisa membalas hinaan secara langsung. Ratna perlahan melangkah ke dapur, mengambil sesuatu dari rak. Ardi menatapnya dari sofa. Ragu ingin mendekat tapi menahan diri.
Setiap gerakan Ratna kini membawa pesan halus. Ia mengontrol jarak, ia memilih kapan bicara, dan ia menahan kekuatan yang bisa meledak kapan saja. Ibu mertua menarik napas panjang. Wajahnya memerah setengah frustrasi. Strateginya untuk memancing emosi Ratna gagal. Suasana dingin yang tercipta justru memberi tekanan balik yang tidak ia duga. Ardi hanya bisa menatap tanpa bisa menolong. Menyadari posisi keluarganya mulai berubah. Ratna duduk di meja makan sendirian, menatap jendela. Diamnya bukan menyerah, tapi senjata psikologis yang efektif. Tekanan meningkat, tapi sekarang berpihak padanya. Setiap gerakan kecilnya membuat rumah menjadi medan yang dikendalikannya. Ratna duduk di ruang tamu dengan setumpuk dokumen di depannya. Dengan gerakan tenang tapi pasti, ia mulai menata ulang semua slip gaji, tagihan, dan catatan pekerjaan. Setiap kertas ia susun rapi, membuat urutan logis yang memudahkan kontrolnya sendiri. Mikroaksi ini sederhana, tapi jelas menunjukkan bahwa ia mulai memegang kendali. Ardi duduk di sofa, matanya diam-diam mengamati. Ada sedikit keraguan di wajahnya, campuran penasaran dan cemas. Ia menyadari perubahan sikap Ratna, diam tapi penuh keputusan, namun tidak bisa menebak langkah selanjutnya. Setiap gerakan Ratna memberi sinyal yang samar tapi tegas. Ia sedang menyiapkan sesuatu. Ibu mertua menatap dari pintu, bibirnya tipis tersenyum, setengah meremehkan. Hanya menata kertas-kertas itu, tapi tetap saja, pekerjaanmu tidak seberapa. Gumamnya pelan, seolah menyepelekan. Tapi Ratna tidak menoleh, hanya fokus menata dokumen dengan ketelitian yang hampir ritual. Ardi tersentak sedikit ketika Ratna menatapnya sekilas, tanpa berkata apa-apa, seakan berkata, "Aku tahu apa yang kulakukan, dan aku mengendalikan ini." Ia kembali menunduk. Jari-jari mengetuk meja tanpa sadar. Tekanan yang sebelumnya terasa melawan kini bergeser. Ratna mulai mengubah energi menjadi kendali nyata. Ratna mengambil pena, menulis catatan kecil di salah satu dokumen. Setiap angka, tanggal, dan nota ia cek ulang. Langkahnya sunyi tapi berirama, menandai perubahan sikap yang lebih terlihat daripada diam sebelumnya. Ibu mertua mulai merasa canggung, tapi tetap berusaha menutupi frustrasinya. Ratna menyusun dokumen terakhir dan menarik napas pelan, menatap Ardi. Mikroaksi ini kecil, tapi pesannya jelas. Posisi psikologisnya mulai memaksa Ardi untuk memperhatikan. Rumah, yang dulu hanya penuh hinaan, kini perlahan menjadi ruang yang ia kendalikan melalui ketenangan dan perencanaan. Ratna menutup buku catatannya, duduk tegap, dan menatap jendela. Diamnya bukan lagi pasif. Setiap langkahnya memiliki konsekuensi yang tidak bisa diabaikan. Tekanan meningkat, tapi kali ini berpihak padanya. Malam itu, Ratna kembali duduk di meja makan. Kali ini, ia tidak menatap makanan, tidak mengangkat sendok, dan dengan tenang menolak membahas gaji seperti biasanya. Ibu mertua menatapnya, alis terangkat, lalu bersiul pelan. "Lagi-lagi diam saja, ya? Jangan cuma duduk manis. Ratna, pekerjaanmu segitu saja kok berani." Ardi menelan ludah. Matanya sesekali menatap Ratna. Ragu ingin bicara tapi terhenti di tenggorokan. Tekanan meningkat. Udara di ruang makan terasa berat. Setiap kata ibu mertua seperti menekan dinding di sekitar Ratna. Tapi Ratna tetap diam. Napasnya pelan dan stabil, menunjukkan kontrol yang baru ia raih. Ratna perlahan menurunkan tatapannya, membuka tas di samping kursi. Ia menata dokumen, dompet, dan beberapa barang penting dengan gerakan halus tapi pasti. Micro-action itu sederhana, tapi simbolik. Ia menyiapkan langkah nyata untuk mengambil kendali penuh atas hidupnya. Ibu mertua mencondongkan tubuh, mencoba menatap ke dalam tas, seolah ingin membaca niat Ratna. "Apa-apaan itu? Seolah mau pergi begitu saja?" Ucapnya setengah mengejek, setengah menantang. Ratna tetap tenang, menatap lurus ke depannya, tidak berkata sepatah kata pun. Ardi terlihat gelisah. Jari-jarinya mengetuk meja pelan. Ia mulai menyadari bahwa diam Ratna bukan pasif. Ada keputusan besar yang tersimpan di gerakannya. Ruang makan yang dulu penuh hinaan kini terasa seperti arena yang menunggu konfirmasi. Apakah Ratna benar-benar akan mengambil langkah berikutnya? Ratna mengambil tasnya, menggeser kursi sedikit, dan berdiri perlahan. Suara kursi menggesek lantai terdengar tegas, menandai sinyal yang tidak bisa diabaikan. Ibu mertua terdiam sejenak. Wajahnya berubah. Ardi menelan ludah. Ini bukan sekadar peringatan. Aksi Ratna memberi tanda bahwa batas kesabarannya sudah dicapai. Ratna menatap Ardi sebentar,
lalu melangkah ke ruang tamu, tas di pundak. Setiap langkahnya tenang, pasti, dan simbolik. Rumah yang penuh hinaan kini menjadi saksi perubahan posisi psikologisnya. Sinyal terakhir ini menunjukkan, Ratna sudah siap menegaskan batas dan mengambil keputusan nyata. Ratna berdiri di ruang tamu, tas tergantung di pundak, dokumen keuangan di tangan. Suasana tegang di rumah terasa seperti udara panas yang menekan kulit. Ibu mertua menatapnya, bibir menipis, alis terangkat, seolah mencoba mencegah sesuatu yang sudah jelas akan terjadi. Ratna, tunggu dulu. Suara ibu mertua nyaris memecah keheningan. Tapi Ratna tidak menoleh. Matanya lurus ke depan, menatap Ardi sebentar. Wajahnya tenang tapi penuh keputusan. Ardi membuka mulut, tapi kata-kata tercekat. Ia tahu, ini bukan saat untuk menahan atau menasihati. Ibu mertua menatap hampa, tubuhnya sedikit maju, tangan terkepal setengah ingin menahan, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Seluruh hinaan, komentar merendahkan, dan tekanan yang selama ini ia lemparkan kini gagal memengaruhi keputusan Ratna. Ruang makan yang dulu menjadi arena dominasi ibu mertua, kini kehilangan kendali. Ratna melangkah ke pintu. Langkahnya mantap. Setiap gerakan seakan menandai garis batas yang sudah dilewati. Ini adalah batas terakhir kesabarannya. Rumah sunyi sejenak. Hanya terdengar detak langkah Ratna di lantai. Resonansi yang menekan dan menohok secara psikologis. Ardi hanya berdiri di tempatnya. Canggung, menelan ludah, menatap Ratna berjalan menjauh. Ia tidak menghentikan, tidak memanggil, hanya dia menyaksikan. Semua konsekuensi keputusan itu jatuh di hadapannya. Ia mulai menyadari posisi baru Ratna yang tidak bisa diganggu. Ibu mertua tetap di tempatnya, tubuhnya kaku, matanya mengikuti Ratna sampai menutup pintu. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata keluar. Keheningan itu menegaskan satu hal. Ratna telah mengambil langkah yang tidak bisa dibatalkan. Dan posisi psikologisnya kini menegaskan kekuatan diam yang nyata. Ratna keluar dari rumah. Napasnya pelan tapi mantap. Tas di pundak, dokumen di tangan. Langkahnya jelas dan pasti. Tanpa menoleh, ia meninggalkan semua hinaan, tekanan, dan ketidakadilan di belakang. Keputusan itu mengunci segalanya. Rumah, orang-orang di dalamnya, dan perasaan mereka tidak lagi memiliki kendali atasnya. Ratna duduk di ruang sewa barunya. Tas dan dokumen di dekatnya. Telepon berdering beberapa kali. Ardi mencoba bicara dengan suara pelan, menyelipkan kata-kata lembut. Ratna, ayo kita bicara, yuk, jangan diam begitu. Ucapnya ragu. Ratna menatap layar telepon sebentar, kemudian menutupnya dengan tenang. Beberapa menit kemudian, ibu mertua menelepon. Nada suaranya lebih keras dari Ardi. Ratna, ini rumahmu juga. Jangan bersikap begitu. Kau harus dengar aku. Tapi Ratna tetap diam, hanya menatap jendela, napasnya stabil. Mikrogerakan kecilnya, menunduk, menata dokumen, menegakkan punggung, memberi sinyal kontrol penuh. Ardi menatap teleponnya. Wajahnya canggung. Kata-kata yang ingin ia ucapkan tersangkut di tenggorokan. Setiap nada yang keluar dari telepon gagal memengaruhi Ratna. Kebisuan itu terasa lebih berat daripada teriak dan hinaan sebelumnya. Tekanan psikologis kini berpihak padanya. Di rumah, ibu mertua mulai frustasi. Bibirnya bergetar, matanya menatap kosong, seakan kehilangan kendali atas situasi. Ardi mencoba menenangkan, tapi ketidakpastian yang muncul membuatnya ragu. Dampak psikologis mulai terlihat. Keluarga lain di sekitar mereka mulai bertanya-tanya siapa yang benar, siapa yang salah, melihat pola perilaku Ratna yang tidak bisa diabaikan. Ratna menatap jendela. Diamnya seperti dinding tebal yang menahan semua tekanan dari telepon. Setiap detik kebisuan itu menohok lebih dalam daripada pertengkaran sebelumnya. Suara luar, hinaan, bahkan rayuan untuk kembali, semuanya tidak memengaruhi ketenangannya. Ardi menutup telepon. Napasnya berat. Ia sadar posisi Ratna telah berubah. Keputusan dan batas yang ia tetapkan kini menuntut pengakuan. Ibu mertua hanya bisa menatap, frustrasi, dan menelan perasaan kalah tanpa suara. Ratna menegakkan punggung, menyeruput teh hangatnya. Sunyi, tapi menekan. Setiap kebisuan yang ia pilih menjadi pesan nyata. Dia tidak lagi berada di bawah kendali mereka, dan posisi psikologisnya kini menohok tanpa perlu kata-kata. Ratna membuka pintu apartemen barunya. Napasnya terhenti sesaat oleh kesunyian yang berbeda dari rumah lama. Ruangan kosong, tanpa hinaan, tanpa komentar merendahkan. Ia menurunkan tas dan dokumen,
menatap sekeliling dengan langkah pelan tapi pasti. Setiap sudut menjadi wilayahnya sendiri, pertama kali tanpa tekanan orang lain. Di meja kecil, Ratna mulai menata dokumen pekerjaan, menyalakan lampu, menyusun agenda. Setiap catatan, setiap angka, kini berada di bawah kendalinya sepenuhnya. Tidak ada gangguan, tidak ada komentar yang memaksa, hanya keputusan murni atas hidupnya sendiri. Ratna menghela napas panjang, perlahan tersenyum tipis. Lega muncul, tapi bukan karena kemenangan di luar, melainkan karena posisi psikologisnya yang tegas. Ia bisa menata hidup, mengatur keuangan, dan tetap menjaga integritasnya tanpa harus menyesuaikan diri dengan hinaan atau tekanan. Kotak-kotak kecil di rak mulai diatur rapi. Barang-barang pribadi ditempatkan sesuai urutan. Setiap gerakan sederhana itu menegaskan satu hal. Kemandirian adalah kemenangan nyata. Tidak ada balas dendam, tidak ada keributan. Hanya keputusan yang stabil dan tegas yang memisahkan masa lalu dari hidupnya yang sekarang. Ratna menatap jendela apartemen. Cahaya lampu jalan memantul di wajahnya. Suasana sunyi, tapi penuh makna. Setiap detik di apartemen baru ini terasa seperti pernapasan pertama setelah lama tercekik. Ia tahu, tekanan psikologis yang dulu menghimpit kini tidak lagi memiliki kekuatan. Ardi mungkin masih mencoba bicara lewat telepon atau pesan. Ibu mertua mungkin masih berusaha mengontrol di rumah lama, tapi Ratna tidak tergoyahkan. Keputusan untuk mandiri sudah diambil, dan langkah itu tidak bisa dibatalkan. Ratna duduk di kursi, membuka catatan, dan menatap rencana masa depannya. Sunyi, tapi tegas. Semua tindakan dan keputusan sebelumnya membuahkan hasil. Rumah baru, ruang baru, posisi baru. Kemenangan diam yang nyata. Ratna duduk di kursi dekat jendela apartemen barunya. Cahaya lampu jalan memantul lembut di wajahnya, memantulkan bayangan yang tenang. Di luar, kehidupan berjalan seperti biasa, tapi di dalam, ruang itu sunyi dan penuh kendali. Ia menatap langit malam, tangan menggenggam secangkir teh hangat. Tidak ada kata-kata yang keluar, tidak ada drama atau keributan. Hinaan yang dulu menghimpit di rumah lama kini hanyalah gema yang memudar, tanpa kekuatan untuk menekan lagi. Di meja, dokumen keuangan tertata rapi. Barang-barang pribadi diatur sesuai keinginannya. Setiap sudut apartemen adalah wilayah yang ia kendalikan sepenuhnya. Ketenangan ini terasa berat, tapi sekaligus membebaskan. Sebuah kemenangan sunyi yang tidak bisa diambil siapapun. Ardi mungkin masih menunggu reaksi. Ibu mertua mungkin masih memikirkan hinaan. Tapi Ratna tidak terganggu. Sunyi ini bukan kosong. Ia adalah ruang yang menegaskan posisi barunya. Tiap detik diamnya memantapkan bahwa ia tidak lagi berada di bawah tekanan orang lain. Ratna menegakkan punggung, menatap jendela lebih lama. Hanya satu hal yang terasa nyata. Ketenangan yang dipilih ini lebih kuat dari setiap hinaan yang pernah dilontarkan kepadanya. Tidak ada kata besar, hanya tindakan diam yang menohok lebih dalam daripada teriakan. Suasana tetap sunyi, tapi intens. Nafas Ratna pelan dan stabil. Tidak ada kemenangan berisik, tidak ada balas dendam. Hanya kekuatan nyata dari posisi psikologis yang tak tergoyahkan. Ratna duduk di kursi dekat jendela. Cahaya lampu jalan memantul di wajahnya. Telepon di meja berdering. Ia mengambilnya dengan gerakan tenang, menatap layar sebentar sebelum mengangkat. Suara di seberang terdengar hangat, profesional, menawarkan pekerjaan baru yang selama ini ia idamkan. Ratna tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan euforia berlebihan, melainkan ketenangan dan tekad yang matang. Ia menunduk sebentar, menulis catatan kecil di samping dokumen, memastikan setiap langkahnya rapi dan terencana. Telepon ditutup perlahan, tanpa suara gemuruh atau perayaan, hanya keputusan yang solid dan profesional. Kamera seakan menyorot wajahnya. Tenang, mata fokus, bibir tersenyum tipis tapi pasti. Tidak ada kebencian, tidak ada balas dendam. Semua hinaan, gosip, dan tekanan yang dulu menghimpit kini berubah menjadi energi yang membangun, bukan menghancurkan. Ratna menatap jendela. Udara malam menembus sejuk ke dalam apartemen. Sunyi terasa berat, tapi bukan menekan. Justru menegaskan kemenangan psikologisnya. Rumah lama, ibu mertua, hinaan, semua sudah berada di belakang. Kini yang tersisa adalah keputusan, kemandirian, dan kekuatan diam yang nyata. Ia mengambil secangkir teh, meneguk perlahan, menatap catatan, dokumen, dan jendela di depannya. Sunyi itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Setiap gerakan sederhana menunjukkan satu hal,
Posisi Ratna kini tak tergoyahkan. Telepon dan dokumen ada di sampingnya. Apartemen tenang, cahaya hangat menyelimuti wajahnya. Kesunyian yang penuh makna ini menegaskan satu pesan. Keputusan yang diambil dengan teguh membawa kemenangan yang tidak bisa diganggu siapapun.